وساداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma. Para jamaah, kita lanjutkan pengajian rutin. Pulau di SM di WA pengenalan Muharram. Jadi nanti saya terangkan insya Allah. Tapi jangan ditinggal istiqomah. Istiqomah tetap walaupun dapat setengah hadis kita terang supaya dapat keberkahan dari istiqomah. Hadis nomor 7 menerangkan tentang keutamaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa a'ada alina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bab 5 tentang keutamaan iman. Hadis nomor 7. Qala sallallahu alaihi wasallam man dawukan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu ta'i iman iku nisfani rong bagian. Wanisfun maka utawi separone bagian iku fis sabri tetep ing dalam sabar. Wanisfun lan sebagian iku fis syukri tetep ing dalam syukur. Hadise pendek. Iman sing cabangnya itu lebih dari 70 itu ternyata berada pada 2 cabang besar. Ibarat pohon, ono cabang gede, ono cabang cilik. Cabang iman itu lebih dari 70 sebagian riwayat ngoten nggih. Tetapi semua cabang-cabang ini berada pada 2 cabang besar, yaitu sabar dan syukur. Berarti ini pokok. Sabar itu sering diucap, dia sering diomong, dia sering digawe nuturi wong. Dan ning sing nuturi dhewe kadang ra ngerti sabar iku apa. Baik. As-sabru yang dimaksud dengan sabar adalah imsaku wahtimalu ila ma huwa mahmudun fis syar'i. Yang dimaksud dengan sabar adalah imsaku, menahan, wahtimalu dan membawa. Jadi sabar itu bukan hanya menahan, tetapi membawa. Tidak hanya diam, tetapi juga bergerak. Jadi sabar itu tidak mesti menang. Justru kadang menang niku ora sabar. Krungu adzan menang wae jenenge ora sabar. Gitu? Ora sabar nglakoni perintah Gusti. Lah kudune budal. Lah kok menang wae jenenge boten sabar. Jadi tidak mesti orang diam itu disebut sabar. Imsaku wahtimalu. Imsak napa imsak? Ajenge subuh Pak nggih mboten keliru imsak. Imsak niku meker, menjaga. Wahtimalu dan membawa. Apa yang dijaga, apa yang dibawa? Ya diri kita. Ila ma huwa mahmudun fi syar'i, menuju pada sesuatu yang terpuji menurut syariat. Tuh, nggih, berarti wong sabar itu netepi syariat, ngoten ringkes iki. Tidak keluar dari aturan agama. Jangan dilarani wong, dilokno wong, kok mbales ngelokno, itu berarti ora sabar. Karena ngelokno wong itu keluar dari batas. Biasanya wong nek wis mbales ngono iku terus munine sinten Pak tiange sing kuat.
Sapa wong sing kuat nek dilarani terus? Jawabane gampang. Wong kabeh kuat, sing gak kuat nek awakmu tok. Dia kan berusaha menggunakan alasan untuk diperbolehkan melakukan gitu loh maksudnya. Nah, itu alasan. Jadi itulah gambaran besarnya tentang sabar. Adapun rukun dari sabar. Nah, iman ada rukunnya iman. Islam ada rukunnya Islam. Sholat ono rukune sholat. Rukune sholat kok ora dilakoni walaupun satu saja, maka sholatnya tidak sah. Ngoten nggih? Sabar ono rukune sabar. Nah iki akeh sing ora ngerti nek iki. Nek ora ngerti terus piye nek nglakoni? Nah, kan ngoten nggih. Rukune sabar niku ana 3. Nomor 1, habsul lisan alal qauli sayyi. Menjaga lisan dari ucapan yang tercela. Lisane dijogo aja nganti ngomong sing ora apik. Tidak baik itu menurut pandangan agama. Contoh panjenengan umbah-umbah dilalah bar luar kota 3 dina umbah-umbah akeh numpuk itu rampung mepe memean sik tas di PP udan. Sik tas di PP terus kali lisane mung ya apa ngene iki sik tas umbah-umbah terus sakjane ngelokne sapa? Ngelokne sapa? Ini gambaran kecil ini. Ini merupakan bentuk perbuatan lisan yang tidak terpuji. Kalau mboten ngomong ngamuk-ngamuk, lah itu jelas ketok. Sing ngeten-ngeten. Jadi terlalu banyak hal-hal yang kita itu tidak bisa menerima dengan keadaan. Ngoten nggih. Nah, menjaga lisan dari sesuatu yang tidak baik. Dijogo lisan. Ini pun tak keadaan apapun kita harus menjaga lisan kita. Yang kedua, habsun nafsi anisukti bil qada. Menjaga diri dari membenci apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Menjaga diri agar kita tidak membenci apa-apa yang menjadi ketetapan Allah. Nyambut gawe wis ketok moto, untung ning ngarep. Wis ketok pekerjaan selesai, tagihan ya wis cair. Begitu tagihan cair dibujuki kanca. Umpamane ngoten nggih. Kira-kira pegel. Pau wegel. Nah, ngoten nggih, gak mek pegel, pau wegel. Wis ketok nyambut gawe sing rekoso awake dhewe, selesai pekerjaan, tagihan cair, begitu duit cair dibujuki kanca. Istimewa nggih. Terus kita mengatakan apa? Kira-kira awake dhewe bisa menerima keadaan atau enggak? Nggih nek sakala mesti gak iso nrimo lah, tapi yang penting setelah itu segera mengendak eling. Yang membuat keputusan seperti itu adalah Allah. Lah kancane jenengan sing megelo niki mung keliwatan takdire Allah untuk menguji kita. Kan begitu hakikatnya. Hakikatnya kan begitu ya. Jadi kancane jenengan sing bojo ini ki lho mung keliwatan takdire Allah untuk menguji kita. Enggak. Kan hanya begitu saja. Nah, kalau kita mengingat bahwa yang membagi rezeki itu Allah, ya sudah. Sing ngedum rezeki Gusti Allah. Wayahe dibujuki wong wayahe entek ya wis entek. Masih tengok-tengok nek wayahe oleh ya tetep oleh. Itu harus akidah itu akidah ya. Harus kita jaga betul. Nah, ini hadis qudsi. Yaqulullah azza wa jalla. Malam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur an na'ma'i falyattahid ilahan siwa falyakhruj bainas sama'i wal ardi. Barang siapa yang tidak gembira, ridho itu artinya senang, gembira. Dengan apa yang menjadi ketetapanku kata. Abot lho niki. Nek konaan niku sing rada gampang. Konaan niku nerimo. Nerimo keputusan Allah, apapun itu. Dikai sehat ya nerimo, dikai lara ya nerimo.
Dikai duit-duit ya nerima, dikai duit utang ya nerima. Dikai bojo salihah nerima, dikai bojo cerewet ya. Itu qanaah namanya. Dhuwure qanaah itu ridho. Ridho itu seneng. Alhamdulillah Gusti panjenengan paringi kula niki lara-laran. Gak duwe-duwe pisan, bojo cerewet pisan. Alhamdulillah sowan nang kula ngeten. Kira-kira teko purun mboten awake dhewe. Sebab dia begitu memahami setiap ujian itu, semakin berat ujian itu maka semakin besar pahalanya. Itu betul-betul dipahami. Jadi begitu dikai coba kaya ngono saweneng. Ana sahabat niku lara. Cara sakniki lara dia. 23 tahun. Ditambani ra gelem. Didongani ya enggak gelem. Ini sahabat. Suatu ketika saudaranya menjenguk, jane akmu iki lapor. Digawa ning tabib ya ora gelem. Dhisik ra ono dokter, dokter niku bahasa Indonesia. Bahasa Arab tabib, bahasa Jawane dukun. Ayo saiki tak takoni sampean, dokter bahasa Jawane napa? Ya dukun niku ora ono lihat. Jadi kalimat kedukun sirik itu harus enggak semua dukun nih. Masuk dukun bayi sirik. Kan mboten dukun pijet ya ora sirik kan ngoten iki. Digawa ning dokter ya ora gelem. Didongani supaya waras ndak gelem. Akhire Mas niku takon, "Kowe jane piye to?" Aku ngene lho, Cak, cara Jawane. Semenjak aku sakit, setiap hari saya melihat malaikat itu keluar masuk ke rumahku terus. Menjenguk dan mendoakan aku. Nek aku waras, aku khawatir malaikatnya gak gelem mlebu omahku. Masya Allah. Kira-kira sampean ya ngene lah. Atuh ya tiba ya. Awake dhewe cantengen ngono. Masyaallah sak kampung lho krungu kabeh. Ora apa cantengen, sak kampung ngerti kabeh. Tapi nek bayaranmu ndak meneng. Masyaallah. Ini gini. Barang siapa yang tidak senang dengan ketetapanku, kata Allah, tidak bisa bersabar dengan ujianku, tidak bersyukur dengan apa yang aku berikan, fal yattakhid ilahan siwa'i, golek pangeran liyane aku. Lha ampun final. Dan tek awake dhewe kena kalimat iki. Fal yakhruj bainas sama'i wal ardi, metuwa saka langit bumi. Wis ngemper nanti terusan. Ya Allah. Jadi tidak bisa ditawar ternyata. Gak kena dinya. Apapun yang menjadi ketetapan Allah, kita tidak boleh mengeluh. Bahasa agamanya tarkus sikayah, ninggal sambat. Napa? Ninggal sambat. Jadi ojo sambatan. Karena orang yang mengeluh itu tidak pernah untung. Ayo coba, sampean sambatan yang kanca. Sambatan yang kanca. Engko kancane sampean sambate luwih nemen. Gimana? Wis ora ana gunane. Sing nomor 3 rukune sabar, habsul jawarih anil fi'lis sayyi. Menjaga perbuatan dari melakukan sesuatu yang tercela. Jadi lisane dijaga, hatinya dijaga, perbuatannya juga dijaga. Pada setiap keadaan, entah itu enak atau tidak enak, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Quran itu wa asa an taqrabu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang engkau membenci sesuatu padahal sebenarnya yang kau benci itu yang terbaik bagi kalian. Terkadang kalian menyukai sesuatu padahal sebenarnya tidak baik. Gusti Allah luwih ngerti ukurannya lah. Lebih tahu ukuran buat kita yang terbaik itu seperti apa. Wong kados kula jenengan, wong belajar dadi mukmin kados kula jenengan iki, kalau Gusti Allah niku dijogo. Gusti Allah niku pirsa. Iki nek dikai sehat terus-terusan. Iki mblarah ra karo-karuan. Akhire dikai loro. Nyekukur nang omah karo nyekeli tasbih.
Apa kan nyekeli tasbih. Masya Allah, Gusti Allah itu ya nek kei lorong. Akhirnya eling Gusti Allah sebab napa? Oh, begitu sehat ya belas. Tasbih itu sampai Masya Allah wis buluken ra karu-karuan, ora tahu. Allah ngerti ukuran itu Allah tahu. Jadi percayakan sepenuhnya kepada kula jenengan iki namung wajib ikhtiar. Wis ikhtiar wis lakukan semaksimal mungkin ikhtiar hasil apa jari Gusti Allah. Dan jangan pernah mengeluh dengan hasil apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ya rada angel titik, ya gak titik ya akeh ya. Aduh wetu tibake ora oleh apa-apa ngoten nggih. Tapi nilainya di situ. Nilainya di situ. Pun. Jadi rukune sabar ana ta. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laisa li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan. Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Semua urusan orang mukmin itu baik. Wong mukmin iku nek diparingi kenikmatan segera bersyukur, maka menjadi baik. Orang mukmin itu bila diberi sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan, dia segera bersabar, maka tetap urusannya menjadi baik. Jadi wong mukmin itu dikai enak niku segera matur suwun, dikai gak enak segera bersabar. Sehingga semua urusannya tetap menjadi dengan kata lain, wong mukmin itu diapa-apa ini tetap api. Diapi iyo api, dielek iyo api. Itulah mukmin. Duitnya akeh yo api, ora duit yo api. Sehat yo api, lara yo api. Nek kula jenengan kan mboten sik kumat-kumatan. Ngerti kumat-kumatan jenengan nggih? Nek tanggal 6 mesam-mesem, tanggal 29 mecucu, wae tanggal 29 bantingan. Iku jenenge kumatan. Ayuhal kumatan ngoten nggih, wahai orang-orang itu. Nah inilah. Jadi orang mukmin itu seperti itu. Dia apa-apa tetap apik. Pun. Ya napa niki? Wis ape sak iki durung apa-apa niki. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu dari 4 arah. Pertama, sabrun alal faraid. Sabar ketika melakukan sesuatu yang diwajibkan. Salat, poso, ngrumat anak bojo kan kewajiban ya. Apik karo tangga kewajiban. Semua yang berhukum wajib kita lakukan dengan kesah. Bila ini kita lakukan kata Rasulullah, maka akan mendapatkan taufik. Napa taufik ini? Napa taufik ini? Ayo sing iso jawab tak 100.000. Tapi nek keliru ijol 200.000 wae ora. Taufik itu tempat untuk menampung hidayah. Nah, jadi dalam hati kita itu ada semacam cangkir gelas. Ya kadang cangkir, ya kadang gelas, kadang muk, kadang panci, kadang lebih besar lagi. Lah fungsi tempat ini untuk menampung hidayah. Nek ora ana wadah ini hidayah ra iso mlebu. Itu namanya taufik. Dalam kitab Kifayatul Atqiya, taufik itu disebut iqtaul quwwah li ta'at. Pemberian kemampuan untuk melakukan ketaatan. Nek orang mampu kan ra iso taat. Dalam kitab Ihya disebut wadah. Wadah hidayah. Jadi hidayah itu tidak pernah berhenti dikirim oleh Allah ke dalam hati kita. Setiap detik berjuta-juta cahaya dikirim. Terkadang berupa hidayah, petunjuk, terkadang berupa ma'unah, pertolongan, terkadang berupa maghfirah, ampunan, macam-macam.
dilebokke teng jero ati jenengan. Lah nek ora ono wadah ya brosok liwat mawon. Penting napa mboten berarti tahu. Penting sekali. Nah, untuk menguatkan wadah, membesarkan wadah, sing asale cingkir dadi gelas, dadi muk, dadi panci, dadi dandang menjadi lebih besar. Caranya sabrun alal faraid, sabar ketika melakukan kewajiban. Wayahe tolabul ilmi senajan awak kesel, gerimis, tetap budal. Sabar melakukan kewajiban. Itu akan menjadikan taufik kita lebih kuat dan lebih besar. Dan nek wis gede, Gusti Allah niku nek orang ngiseni niku terus izin. Lah wis dicawisi wadah sing gede kok ora diisi. Pasti diberkahi. Yang kedua, sabrun alal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Diparingi musibah apa wae tetap sabar, enggak keluar dari aturan agama. Ngerti? Orang seperti ini akan mendapatkan masubah kata Rasulullah. Pahalanya berlipat. Biasanya nek kondisi tanpa ujian, tanpa musibah, satu kebaikan dijoli 10, 100, 700, kan begitu kan? Tapi ketika kita mendapatkan musibah, berlipat lebih banyak lagi. Jadi nek ngumpul ke ganjaran yang paling cepat melalui apa? Musibah. Berarti nek oleh musibah kudune muni gak percaya nek aku sampean muni ngono gak percaya. Lah ini konsepnya seperti itu, begitu nih. Ini artinya kan mengajarkan kita supaya tidak kufur nih, supaya tidak mengeluh gitu loh maksudnya. Jadi musibah yang diberikan Allah itu justru memberikan kita lipatan yang jauh. Ila afin katsirah cara bahasane Quran ngoten iki. Sampai tikel-tikelan yang lebih banyak. Sampai tidak terhingga masalah. Luar biasa berarti. Nomor 3, sabrun ala adzanas. Sabar ketika tidak disukai orang. Umpamane kula jenengan wis nglakoni kebagusan, berusaha apik, tapi sik dimusuhi wong, difitnah, dilokno macam-macam. Sabar. Ini derajat ketiga. Derajat ketiga. Tetap sabar wae. Tidak membalas, justru ngapiki. Maka orang yang bisa melakukan seperti ini dalam hatinya akan ditanam oleh Allah rasa mahabbah, cinta kepada Allah. Di kulon jenengan nek kepingin cinta kepada Allah harus bisa melalui ini. Nek durung tahu dicoba digedingi wong, alah cintanya kepada Allah itu masih palsu. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi sing luar biasa. Bapak bagi anak-anak yatim, saudara bagi orang-orang fakir miskin, kerabat bagi janda-janda. Diopeni kan. Begitu Nabi Ayub itu jatuh miskin, loro-loroan, diusir karo penduduk kampung, kan begitu. Kebaikannya tidak tampak sama sekali bagi penduduk kampung, tapi tidak pernah menyimpan dendam. Tetap api wah. Maka di dalam hati Nabi Ayub itu ditanamkan rasa mahabbah yang lebih kepada Allah. Jadi kalau jenengan yang belum mengalami coba ini, maka cintanya kepada Allah belum bisa baik. Ya kepingin senengi karo Gusti Allah tenanan harus melalui coba niki wae. Kok dicoba gak disenengi wong terus pindah omah, gak lulus. Dicoba dimusuhi wong, difitnah wong, terus umpamane sampean dadi pengurus masjid lah, kok dirusuhi wong kayak seleren aku. Wah, mahabbah kepada Allahnya nol. Taman kani-kani. Kapan mana aku ngelokno sampean nih. Ada nih. Semakin banyak itu justru Allah menanamkan rasa cinta kita kepada Allah. Mungkin logika itu logis itu nih. Ketika kita dibenci orang, maka kita akan sifat riya kita akan hilang, betul nggak? Justru kita akan lebih lillah, lebih ikhlas lagi. Akhirnya akan lebih cinta kepada Allah. Nomor 4, sabrun alal fakri,
Niki tertinggi, sabar ketika butuh. Wong butuh niku nek dikon sabar, wah angel. Saestu. Wong lara butuhe waras, ayo kon sabar lah angel. Wis kapan sih ndang waras? Kok gak mari-mari nek rumah sakit kok gak mulih-mulih nggih lah ngoten nggih. Sing luwih nemen kon sabar angel wong nek kebelet nguyu. Butuh napa mboten? Butuh kon sabar iso apa ora? Masa wis mlayu ayu ning jeding tibake jendinge wantri. Ayo. Ayo mbel akhlake ditinggal. Wong sing liyane anti srowop kula dhisik Pak kula mboten kuat ngoten nggih. Akhlaknya ditinggal. Ini tertinggi, sabar ketika butuh itu tersulit. Coba kita renungkan, sabar ketika butuh. Fakir itu artinya butuh. Ngoten nggih. Itu tertinggi sih. Lah orang yang bisa melakukan seperti ini akan dicintai oleh Allah. Nah, nek wong sing digedingi wong iso sabar, dia cinta kepada Allah. Tapi Allah belum tentu cinta kepada diri. Kira-kira sih bertepuk sebelah tangan lah kira-kira. Tapi kalau kita sudah bisa sabar ketika butuh, Allah akan mencintai kita. Kata Rasulullah dari sabar itu dari 4 arah ini tadi. Nek kula njenengan iso nglakoni insyaallah iki berarti sabar yang sudah hakiki. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Coba nek Quran kan ngoten bahasane. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, he wong-wong sing iman takwa. Berarti iman karo takwa dhuwur pundi? Dhuwur takwa, nggih. Dikongkon takwa, wong sing iman dikongkon takwa. Isbiru wa sabiru. Sabaro. Lan kuat-kuatno olehmu sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Terakhir baru wattaqullah. Padahal teng ayat sing liyane disebut wong iman dikongkon takwa. Ternyata antara iman dan takwa itu ada proses. Isbiru wa sabiru wa rabitu baru wattaqullah. Isbiru sabaro wa sabiru betah-betahno olehmu sabar. Ngoten artine. Apa betah-betahno oleh sabar niku? Yo sabar-sabarno ngoten nggih. Warabitu waspadalah, hati-hati. 3 tahap ini dari iman, terus kongkon sabar, nguat-nguatno sabar, waspada, barulah kita akan mencapai ketakwa. Nek ndelok niki yo adoh koyoke kula jenengan. Pun wis niku bab sabar, syukure teman ngajeng mawon sakniki bahas Muharram. Para jamaah Muharram niku salah satu bulan yang dimuliakan Allah dari 4 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikal dinul qayyim Quran. Bulan niku ana 12 sing dimulyakake Gusti Allah ana 4. Bulan yang dimuliakan Allah. Apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kita di penghujung ini. Rajab dhewean, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan faktarimu hadhihi syuhura kullaha, muliakanlah bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini semuanya. Perintah faktarimu amr fi'il amr ini diperintah kita memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan. Bagaimana caranya? Bikasratis syam sing akeh poso. Mulai bijik. Nomor loro wan nadam ala masalafa minal asam, banyak-banyak introspeksi diri, mencari kesalahan kekurangan kita, dilanjutkan dengan bertobat kepada Allah. Itu cara memuliakan bulan ini. Nomor 3 wadzkuru khaliqal anam sing akeh zikir. Zikir itu bentuknya banyak. Salat niku nggih zikir, aqimis sholata lidzikri. Maca Quran nggih zikir, afdhalul dzikri qiraatul Quran. Maca kalimat thayyibah nggih zikir. Nekani pengajian ngeten nggih zikir. Ini bentuknya banyak. Perbanyaklah zikir. Nah, ini 3 cara untuk menghormati bulan yang dimuliakan Allah. Nah, niki kula jenengan saged nglampahi akan diberi keutamaan apa? Najata minas syaitan. Selamat dari tipu daya setan. Tidak akan mudah terpengaruh godaan. Wal khuruja ma'al iman nomor 2
mati tetap nggawa iman. Nomor 3, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, mlebu swarga dengan selamat. Lho berarti ana sing gak selamat enten. Ana niku wong niku mlebu swarga ning ora selamat. Piye ora selamat niku mampir sik ning neraka. Nah itu agak penak kalimat ini. Nah, ini keutamaan orang-orang yang memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Berarti 4 bulan ya. Sekarang kita fokus ke Muharramnya. Ada apa dengan Muharram itu? Dalam perspektif 1 Muharram itu disebut permulaan bulan dalam hitungan Hijriah. Diawali dengan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Berarti Muharram itu adalah hijrah. Apa arti hijrah itu? Man hajara ma nahallahu anhu, kata Rasulullah. Muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Berarti momentum 1 Muharram itu adalah momentum di tahun-tahun yang sebelumnya apa yang dilarang Allah dan kita belum bisa meninggalkan, hendaknya di tahun ini kita meninggalkan. Itu kalau kita dalam perspektif tahun baru hijrah. Lah orang yang hijrah, orang yang meninggalkan kejelekan itu justru mendapat jaminan Allah. Akan mendapat jaminan Allah. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a, akan mendapatkan perlindungan yang banyak serta keluasan rezeki. Jadi orang yang meninggalkan kejelekan, ana niku wong niku nek gak direwangi setengah bujuki ini Pak ya gak oleh untung kan. Nah, jangan berpikir seperti itu. Orang yang meninggalkan kejelekan itu justru akan mendapatkan perlindungan yang banyak serta kelapangan rezeki. Quran Allah yang sing matur ngoten Gusti Allah. Quran iku lak dawuhe Gusti Allah nggih. Mboten dawuhe Rasulullah nggih. Aku khawatir sampean melok kelompok minyak napa niku. Ngoten nggih. Awas keliru duka mondok teng pundi koyoke mondok teng ngene pondok Chandra apa pondok Boro ngono kaya nggih. Jadi jangan khawatir. Justru ketika kita meninggalkan apa yang dilarang Allah itu kita akan mendapatkan banyak perlindungan dan kelapangan rezeki. Allah sendiri yang menjamin. Jangan khawatir. Jadi orang-orang yang meninggalkan kejelekan itu justru akan mendapatkan kelapangan rezeki. Oh, ini dalam perspektif hijrah. Mungkin dalam perspektif sejarah. Kalau cuplik-cuplik ngoten mau. Wis pokoke nek Muharram niku top. Saestu pun sebelum ada perintah wajib puasa Ramadan, puasa yang dihukumi wajib itu puasa Asyura. Kemudian dimansuh apa dimansuh? Dihapus, digantikan puasa Ramadan. Jadi dihapus begini ini biasa, seperti kiblat. Sejarah kiblat kan itu kan dimansuh. Kan begitu kan? Awalnya gak ngadep Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimansuh. Nah, dimansuh itu dihapus. Para jamaah, kenapa sih wong-wong Indonesia, wong Jawa terutama, aku nek wulan Suro, itu gak gelem duwe gawe. Sampeyan bisa jawab ngono. Tak kejak ngono. Jawabannya gampang. Soalnya duweke wis entek digawe buwuh wulan besar. Sampeyan wis buwuh ping pira? Akhirnya gak mantu wulan Suro. Begini. Secara fikih perspektif fikih, duwe gawe wulan Suro itu enggak ada larangan. Tidak ada larangan, boleh. Tapi secara akhlak itu perlu dipertimbangkan. Sebab bulan Muharram itu puncak-puncaknya ujian bagi para nabi, para rasul. Hampir semua itu
Nabi Adam dicoba tobaté ra diterima. Nabi Nuh ndur lautan gak nemu daratan. Nabi Musa diuber-uber Fir'aun. Nabi Ibrahim diobong. Nabi Isa diuber-uber mau dibunuh. Nabi Yusuf dilebokno teng sumur. Nabi Yunus dilebokno teng wetenge iwak. Ini semua bulan Muharram. Puncak-puncak ujian bagi para nabi dan para rasul. Ketika mereka diuji, kemudian mereka riyadhah. Apa riyadhah? Tirakatnya dikuati, nambah-nambahi ibadah. Lah ketika para nabi, para rasul itu tirakat, riyadhah, kok awake dhewe seneng-seneng. Wah, koyoke gak pantes. Inilah yang memotivasi. Jadi bukan fikih tapi panjenengan mantu wulan Ramadan, angsal ngomong mboten? Boleh, cara fikih oleh, tapi pantes napa mboten? Pantes mboten? Kecuali wong sing medhit temen. Aku mantu kapan? Meneh. Lho meneh Ramadan. Iya, jam piro? Jam 10 awan. Lah gak wong bakhil ngono nggih. Iki jelas gak nyuguhi wong ngoten nggih. Kok ono medhit kok kebacut temen ngoten. Mboten pantes, terus mboten. Nah, ini semangatnya. Jadi bukan dalam perspektif fikih. Lah ketika puncak para nabi, para rasul itu riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah karena terlalu beratnya ujian, Allah pun memberikan pertolongan. Gede-gedene pitulungane Gusti Allah itu yauma Asyura, tanggal 10 tobaté Nabi Adam diterima 10 Muharram. Nabi Ibrahim diobong diparingi selamat 10 Muharram. Nabi Yunus metu tekan jero iwak, diuntal iwak. Iwak napa? Iwak napa? Bandeng dudu, bandeng ora cukup. Jenenge iwak nun. Teng jerone iwak coba. Akhirnya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Introspeksi diri kan. Jerone iwak itu sik mujahadah. Riyadhah mendekat kepada Allah. Mendapat pertolongan yauma Asyura 10 Muharram. Nabi Ayub dicoba lara, diusir, hartanya habis, diberi kesembuhan oleh Allah 10 Muharram. Nabi Yakub buta, waras 10 Muharram. Nabi Yusuf ditokhe teko sumur 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ning langit 10 Muharram. Nabi Musa diparingi kemenangan 10 Muharram. Ayo dimenang kok. Panjaluk cerita sing ndi? Nek critakno kabeh sampai sesuk ra turun iki. Yauma Asyura semua. Lah, dari perspektif sejarah ini, nah, si ono hadis menulis yang menceritakan langit bumi diciptakan 10 Muharram, surga neraka diciptakan 10 Muharram, para malaikat diciptakan 10 Muharram, hujan diturunkan pertama kali 10 Muharram, Nabi Sulaiman diberi kerajaan 10 Muharram. Apa artinya? Apa artinya? Puncak pertolongan Allah itu adalah yauma Asyura. Sebelumnya itu masa-masa ujian terberat, saat-saat kita memperbanyak, menguatkan diri untuk mendekat kepada Allah. Mangane nek iso mulai tanggal 1 sampai 10 niku pol-polnya tirakat. Untuk meraih besar-besarnya pertolongan Allah. Niku nek butuh pertolongan Allah. Nek jangan ra butuh ya ora apa-apa. Wong niki sekedar penawaran. Ngoten nggih. Ini perspektif sejarah. Loh wis bel ya apa iki. Saya malam ini 4 acara, niki sik pertama nggih. Nanti wis tak cepet-cepete kula ndang boleh. Ngoten nggih. Jadi ya, ayo kita perkuat poso, ngomong tobat, nomor telu banyak zikir. Mulai bengi niki sampai malam 10 Muharram. Nek syukur-syukur diterus ditambah luwih hati. Tapi ini momentum untuk meraih besar-besarnya pertolongan Allah. Maca napa Pak? Akeh sakjane. Banyak. Nek tak kei akeh koyo tambah gak dilakoni nggih. Wis cicik. Ben maca hasbunallah wa ni'mal wakil ngoten mawon nggih. Diwaca ping 450 fi majlisin wahid sak lungguhan. Ora oleh dicicil maksudnya nggih. Sak lungguhan. Mulai nanti malam, besok malam sampai malam 10 Muharram. Karena itu artinya kita berserah diri kepada Allah atas apa yang menimpa kita.
Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Nggih. Oh, nanti maca hasbunallah wa ni'mal wakil ping pinten? 450 sak lungguhan. Nggih. Aja seneng nyicil, nek iso tuku niku cash. Nggih. Sampai nek dikai kenikmatan dicicil ya gelem kok nggih. Pun ngoten nggih. Tidak ada pertanyaan kula kesusu nggih. Ngoten riyen mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten nalikane yauma Asyura. Sedekah siji padha karo sedekah 700.000. Boten pahalane. Sama dengan sedekah 700.000. Sedekah 1 rupiah sama dengan sedekah 700.000 rupiah. Ganjarane 10 kali, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Niku nek sedekah tanggal 1 sampai tanggal 10. Hadis riwayat Imam Tabarani. Hadis riwayat Baihaqi menyebutkan wong sing tanggal 10 mulai tanggal 1 sampai 10 Muharram maringi kejembaran neng keluargane. Apa kejembaran ya? Wis pokoke nyenengno keluarga lah bojone arek disenengno, setahun ke depan bakal disenengno Gusti Allah. Enak kok nyambut gawe sedina kenek digawe setahun. Pun ngoten, wallahu a'lam bishawab.